Annyeong sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di-subscribe dan juga jangan lupa di-like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Baik lagi sama Miss Rania, dan kali ini kita akan belajar mengenai options, basic EPS dan juga diluted EPS. Di sini kita akan belajar apa sih impact dari dilutive securities kepada EPS. Oke teman-teman, jangan lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai options. Nah, ini adalah salah satu tambahan dari dilutive securities. Nah, kemudian kita akan langsung lanjut ke EPS dan diluted EPS. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Share option plans. Perusahaan menghitung total beban kompensasi karyawan berdasarkan fair value dari opsi yang diperkirakan akan diberikan pada tanggal yang telah ditetapkan sebagai tanggal pemberian opsi. Nah, jadi biasanya options ini itu diberikan kepada karyawan perusahaan sebagai insentif gitu atau kompensasi. Perusahaan mengakui beban kompensasi selama periode karyawan tersebut masih bekerja. Nah, sekarang kita baca contoh soalnya. 1 November 2018, pemegang saham PTA menyetujui adanya pemberian penghargaan kepada 5 direkturnya berupa opsi untuk membeli saham masing-masing 2.000 lembar. 5 kali 2.000 ya, berarti ada 10.000 lembar opsi. Yang mana sahamnya itu parnya adalah 100. Saham biasa perusahaan. Perusahaan memberikannya pada tanggal 1 Januari 2019. Para direktur memiliki waktu 10 tahun untuk menebus opsi tersebut. Harga per lembar saham bila menggunakan opsi adalah $6.000. Padahal pada saat pemberian opsi fair value saham biasa adalah $7.000. Total kompensasi PTA adalah 22 juta. PTA menggunakan fair value option pricing. Nah, teman-teman ingat ya di sini ya. Ada 10.000 lembar opsi, 5 dikali 2.000. Kemudian ada jangka waktu 10 tahun yang mana mereka bisa membeli saham di harga 6.000 dengan menggunakan opsi tersebut. Kemudian total kompensasinya itu adalah 22 juta. Oke, sekarang kita jurnalnya. Asumsi expected period dari benefit tersebut adalah 2 tahun sejak tanggal pemberian. Maka PTA akan menjurnal, nah ini pada akhir tahun pertama ya, akhir tahun pertama. Compensation expense pada share premium, share options 11 juta. Kemudian pada akhir tahun kedua mereka mencatat lagi compensation expense 11 juta pada share premium, share option 11 juta. Nah 11 juta itu dapatnya dari mana Miss? Yaitu dari ini nih. Total 22 juta nih dibagi 2 karena benefitnya itu adalah 2 tahun. Jadi dibagi 2. Nah kemudian ada beberapa kondisi-kondisi lagi nih. Jika direktur PTA menebus 2.000 lembar dari 10.000 lembar opsi pada 1 Juni 2022, maka jurnalnya, 1 Juni 2022 itu adalah 3 tahun 5 bulan sejak tanggal pemberian. Karena mereka kan punya waktu sampai 10 tahun kan untuk menebus si opsi tersebut dijadikan saham biasa. Nah, maka pencatatan jurnalnya itu adalah cash. Kenapa cash, Miss? Ingat, ketika dia mau menebus si opsi, mereka tetap harus membayar uang per lembarnya $6.000. Berarti perusahaan menerima uang dari 2.000 lembar dikali 6.000 yaitu 12 juta. Kemudian share premium, share optionsnya harus kita hapuskan. Tadi kan 22 juta. Nah, teman-teman lihat nih di sini 2.000 sama 10.000. 20.000 ini berarti adalah 20% dari si 10.000 ini. Maka kita harus menghapuskan 20%-nya. 22 juta dikali 20% atau 22 juta dikali 2.000 dibagi 10.000. Hasilnya adalah 4,4 juta. Kemudian ingat teman-teman harus menerbitkan share capital ordinary sebanyak 2.000 lembar yang mana parnya hanya 100. Maka 2.000 dikali 100 hasilnya adalah 200.000.
Kemudian share premium ordinary-nya berarti adalah balancing. 12 juta tambah 4.400.000 dikurang 200.000 gitu. Nah, sekarang jika Direktur PTA gagal menebus sisa opsi sampai pada 10 tahun, yaitu expired. Jadi udah expired ya. Maka jurnalnya, expirednya itu adalah di tanggal 1 Januari 2029 karena tadi diberikannya 1 Januari 2019. Maka jurnalnya adalah ini, share premium share options. Itu kita balik jurnalnya ke share premium expired share options. Nah, hasilnya itu adalah 17.600.000. Dapat dari mana, Miss? Ingat, kita tadi jumlahnya adalah 22 juta. Kemudian di sini udah ditebus 4.400.000. Maka sisanya yang belum ditebus share premium share options-nya adalah 17.600.000. Oke teman-teman, tadi kita udah belajar option, sekarang kita akan masuk ke basic EPS. Nah, seperti teman-teman udah tahu, EPS itu cara carinya atau rumusnya itu adalah net income dikurang preference dividend dibagi weighted average ordinary shares outstanding. Yang teman-teman perlu perhatiin di sini adalah weighted average dan ordinary shares. Ya, ingat kita ngomonginnya ordinary shares outstanding. Saya udah pernah jelasin bedanya issued, bedanya authorized dan juga bedanya outstanding. Kalau authorized itu adalah yang diperbolehkan untuk diterbitkan. Kalau yang issued adalah yang sudah benar-benar diterbitkan. Kalau outstanding itu adalah saham yang benar-benar ada di pasaran, ya, atau lebih mudahnya issued dikurang treasury shares. Nah, teman-teman baca di sini preference dividend tetap dikurangi pada kasus kumulatif preference shares terlepas dari sudah diumumkan atau belum. Pada saat menghitung jumlah outstanding shares dalam kurung jumlah saham biasa yang beredar, perusahaan harus melakukan weighted average. Dan bila terdapat share dividend serta share split, maka perusahaan harus melakukan restatement sebelum terjadinya share dividend atau share split. Ingat ya, di sini sebelum terjadinya. Maksudnya apa, Miss? Kita langsung ke contoh soal. Nah, teman-teman lihat di sini ada contoh soal. Pada tanggal Januari 1, beginning balance-nya itu yang outstanding adalah 100.000. Pada Maret 1 ada issued 20.000 shares untuk cash, berarti tambah 20.000, totalnya 120.000 sekarang berarti yang beredar. 1 Juni 60.000 additional shares. Nah, ada 50% share dividend. 60.000 dapat dari mana, Miss? Dari 120.000 dikali 50%, dapat 60.000. Maka ada tambahan 60.000, di sini jadi 180.000. Kemudian tanggal November 1 issued lagi 30.000 shares forecast, tambah lagi 30.000. Maka di Desember 31 ending balance-nya itu adalah 210.000. Nah, jadi berapa sih weighted average-nya? Caranya gini, teman-teman lihat ya, ini dari 1 Januari ke 1 Maret. Ya, jadi yang pertama-tama kita tulis sini dari 1 Januari ke 1 Maret. Di sini 1 Januari ada 100.000 taruh sini. Dari Maret ke Juni. Dari Maret ke Juni ada 120.000 ditaruh di sini. Kemudian 1 Juni sampai 1 November ada 180.000 ditaruh lagi di sini di bawahnya. Kemudian dan seterusnya dari November 1 ke 31 Desember ada 210.000 ditaruh lagi di bawah sini. Nah, kemudian teman-teman berarti akan memiliki dua tabel ini dulu ya. Dates outstanding dan juga share outstanding. Nah, kemudian teman-teman lihat deh. Dia itu di sini tadi ada terjadinya share dividend. Kalau tadi kita baca di teori di slide sebelum ini, dia bilang itu sebelum terjadinya shares itu sudah harus kita perhitungkan sebelum terjadinya si share dividend ini. Berarti kejadiannya kan 1 Juni, berarti yang kena itu adalah 1 Januari sampai 1 Maret dan 1 Maret sampai 1 Juni. Di situ kita akan bikin namanya restatement. Restatementnya sebanyak apa? 1,5
1,5 maksudnya dari mana, Miss? 1,5 itu maksudnya ini kan 50%, berarti 0,5 ditambah 100%. 100 ditambah 50% jadi 150% atau 1,5. Maka ini teman-teman harus kaliin 1,5 sama 1,5. Nah, kemudian ada fraction of year. Fraction of year maksudnya apa, Miss? Nah, kalian hitung nih. Dari 1 Januari ke 1 Maret itu berarti 2 bulan. Maka dia 2/12. 1 Maret ke 1 Juni itu 3 bulan. Maka dia 3/12. Kemudian 1 Juni ke 1 November itu ada 5 bulan. Maka dia 5/12. Dan yang terakhir dari 1 November ke 31 Desember itu 2/12. Nah, kemudian weighted average-nya itu dicari caranya gini. A, nih tabel share outstanding A dikali B 1,5 dikali 2/12 hasilnya 25.000. Dan seterusnya 120.000 kali 1,5 dikali 3/12 dapatnya 45.000. 180.000 langsung dikali 5/12 75.000. 210.000 dikali 2/12 35.000. Kemudian ini dijumlah, dapatlah hasilnya yang 180.000 ini sebagai weighted average number of shares outstanding gitu. Jadi untuk case yang ini berarti case-nya di sini yang harus kita highlight itu adalah si adanya share dividend ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang ada additional shares-nya itu akibat dari share split. Kita baca satu-satu. Januari 1 beginning balance 180.000. Mei 1 purchase 30.000 treasury shares, berarti berkurang ya yang beredar karena kita beli treasury shares. Makanya dia menurun dari 180 menjadi 150. Kemudian teman-teman lihat Juli 1 ada share split 3-for-1. Teman-teman lihat nih 150.000 dikali 3 dibagi 1. Totalnya adalah 450.000. Makanya dia di sini ada additional shares sebanyak 300.000. Kemudian di Desember 31 issued 50.000 shares forecast 50.000. Dan Desember 31 ending balance ditambahin total akhirnya adalah 500.000. Oke, sekarang kita satu-satu ya. 1 Januari ke 1 Mei kita tulis di sini ada 180.000. Kemudian 1 Mei ke 1 Juli ada 150.000. Kemudian 1 Juli ke 31 Desember ada 450.000. Nah, kemudian 31 Desember ke 31 Desember itu nggak dihitung karena nanti fraksinya juga 0. Makanya 0, apapun yang dikali 0 akan 0, maka di sini tidak ditulis. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada lagi yang namanya restatement. Karena dia 3-for-1, makanya kita ditulis di sini restatementnya adalah 3. Ya, dan ingat ini ditulis sebelum terjadinya. Terjadinya itu kan 1 Juli. Berarti yang belum terjadi itu adalah dari 1 Juni sampai 30 Juni harusnya gitu. Jadi ini dikali 3 gitu ya. Terus fraction of the year juga 1 Januari ke 1 Mei 4 bulan, 1 Mei ke 1 Juli 2 bulan, 1 Juli ke 31 Desember itu 6 bulan. Caranya kemudian 180.000 dikali 3 dikali 4/12, 150.000 kali 3 kali 2/12, 450.000 dikali 6/12. Kemudian teman-teman jumlahin dan weighted average kita yang outstanding ternyata sahamnya adalah 480.000. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke diluted EPS. Struktur modal yang kompleks muncul ketika perusahaan memiliki convertible securities, opsi, warrants, dan rights. Yang mana bila terjadi konversi dapat membuat EPS terdilusi atau menurun. Nah, teman-teman mesti ingat perusahaan itu harus melaporkan 2 jenis EPS, yaitu basic dan juga diluted EPS. Seperti yang tadi teman-teman udah pelajarin, basic EPS itu adalah berasal dari net income dikurang preference dividend dibagi weighted average shares outstanding. Nah, ini adalah basic EPS-nya. Tapi karena dia ada diluted EPS, maka rumusnya akan ditambah. Dia akan dikurangi dengan impact of convertibles dan juga impact of options, warrants, and other dilutive securities.
Kita coba dulu yang pertama, ini adalah impact dari convertible bonds terhadap basic EPS. PTA memiliki net income 210.000 USD dan weighted average outstandingnya itu 100.000 lembar, sehingga basic EPS-nya 2,1 USD per lembar. Dapatnya dari mana, Miss? 210.000 dibagi 100.000 lembar. Perusahaan memiliki dua jenis convertible bonds. Yang pertama 6% issue di 100, total 1 juta USD, diterbitkan tahun lalu, di mana dapat dikonversi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Diketahui beban bunga tahun ini adalah 62.000 USD. Kemudian yang kedua ada 7% issue di 100, total 1 juta USD, diterbitkan tahun ini, tanggal 1 April, di mana dapat dikonversi menjadi 32.000 lembar saham biasa. Diketahui beban bunga tahun ini 80.000 USD. Nah, teman-teman lihat ya, di sini diperhatiin. Ini yang satu bisa ditukar jadi 20.000, tapi diterbitkannya tahun lalu, beban bunganya 62.000. Yang satu diterbitkan tahun ini tanggal 1 April, bisa ditukar 32.000 lembar dan beban bunganya itu 80.000. Nah, teman-teman lihat di sini, basic EPS itu kan tadi ini ya, kita udah hitung 210.000 dibagi 100.000, hasilnya 2,1. Nah, kemudian kita akan menghitung efek yang pertama dulu dari bonds yang pertama. 62.000 kita kalikan dengan 0,6 atau 1 dikurang 0,4 atau dikalikan 60%. Kenapa, Miss? Nah, teman-teman bayangin kalau misalnya convertible bonds, nah kita udah nggak punya lagi nih convertible bonds karena bondsnya udah kita tukar menjadi saham biasa. Berarti kita sudah tidak perlu bayar yang namanya interest expense. Karena kita tidak perlu membayar interest expense, berarti net income kita akan bertambah karena expense kita berkurang. Nah, kita mau mencari berapa sih impact kenaikan dari net income kita jika kita tidak membayar interest expense. Nah, interest expense tadi di dalam soal dia bilang interest expense pada tahun itu untuk bonds yang pertama adalah 62.000. Tapi ingat teman-teman, net income itu adalah net of tax atau sudah dipotong pajak. Masalahnya 62.000 ini itu belum dipotong pajak. Maka kita hanya boleh mengalihkan 62.000 ini dengan 60% atau 1 dikurang 0,4 atau 100% kurang 40% karena pajaknya itu adalah 40%. Makanya di sini 62.000 kita kalikan 60%. Dan teman-teman lihat di situ, di soalnya dia bilang kalau misalnya bondsnya itu ditukar, berarti penukarannya itu akan menghasilkan 20.000 lembar saham yang baru. Makanya di sini kita tes dulu, namanya ini adalah anti-dilutive test. Teman-teman lihat, 62.000 dikali 0,6 dibagi 200.000 itu hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 1,86. Nah, kemudian teman-teman bandingkan. Dari 2,1 ke 1,86 dia menurun atau tidak? Kalau misalnya dia menurun berarti dia lulus, berarti dia diluted. Tapi kalau misalnya dia malah bertambah atau sama nih 2,1, berarti dia itu anti dilutif dan kita harus mengeluarkan dia dari perhitungan. Gitu ya. Nah, berarti untuk bonds yang pertama dia lolos. Kemudian kita akan cek untuk bonds yang kedua. Dia bilang tahun ini beban bunganya 80.000. Tapi ingat, itu sebelum dipotong tax. Kita kalikan lagi dengan 60%. Nah, tapi di situ dia juga bilang bahwa bonds ini dia itu terbitkan baru di tahun ini tanggal 1 April. Berarti 1 April ke 31 Desember itu baru 9 bulan. Makanya di sini kita kalikan lagi 9/12 gitu. Nah, di sini 24.000 dapatnya dari mana, Miss? Nih, di sini ada 32.000 lembar. Tapi karena diterbitkannya baru 1 April, maka dia 32.000-nya kita kalikan lagi 9/12, dapatlah 24.000. Nah, kemudian teman-teman tes 80.000 dikali 0,6 dikali 9/12 dibagi 24.000. Hasilnya adalah 1,5, yang mana juga lebih kecil dari 2,1, berarti dia lolos tes. Nah, kemudian teman-teman hitung nih 210.000 ditambah ini dan dibagi 100.000 tambah 100.000 tambah 20.000 tambah 24.000.
Hasilnya akan menjadi 1,97. Berarti diluted EPS-nya itu adalah 1,97. Oke, sekarang kita akan belajar convertible preference shares impact terhadap EPS. Pada 1 Januari 2019, PTA menerbitkan 1 juta pound sterling convertible preference shares, 6%. Setiap 100 pound sterling preference shares dapat dikonversi menjadi 5 lembar ordinary shares. Net income PTA pada 2019 adalah 240.000. Tax rate-nya 40%. Perusahaan memiliki 100.000 lembar ordinary shares outstanding selama 2019. Maka kita cari dulu nih basic EPS-nya berapa. Net income dikurang preference shares dividend, yaitu 240.000 dikurang 60.000. 60.000 dapat dari mana, Miss? 1 juta dikali 6%. Kemudian dibagi 100.000, dapatlah 1,8 pound sterling untuk basic EPS-nya. Nah, sekarang teman-teman bayangin kalau misalnya dia dikonversi. Berarti kalau dia dikonversi, maka sudah tidak ada lagi yang namanya preference dividend, ya. Maka sudah tidak ada lagi yang namanya preference dividend. Berarti nanti akan ada penambahan sejumlah 60.000 pound sterling. Nah, terus teman-teman lihat, setiap 100 bisa dikonversi menjadi 5. 1 juta kita bagi 100 berarti jadi 10.000. 10.000 kita kali 5 berarti jadi 50.000 lembar. Maka teman-teman akan menjadi seperti ini. Yang pertama ini adalah basic EPS-nya 1,8 seperti yang tadi kita hitung. Kemudian ini adalah impact dari si preference shares-nya, yaitu kita tambahin lagi 60.000-nya karena sekarang udah nggak harus bayar lagi nih si preference dividend ini. Tapi jadinya akan ada penambahan saham sebanyak 50.000 lembar. Nah, teman-teman tes dulu apakah dia dilutif atau anti dilutif, yaitu dengan cara 60.000 dibagi 50.000 hasilnya 1,2. Masih di bawah 1,8, berarti dia dilutif, masuk. Kemudian teman-teman hitung semuanya nih, 240.000 dikurang 60.000 ditambah 60.000 dibagi 150.000, hasilnya adalah 1,6. Nah, lain ceritanya kalau misalnya ternyata bukan 5 lembar tapi hanya 3 lembar. Ketika teman-teman cek nih, jadinya 60.000 dibagi 30.000, hasilnya EPS-nya itu jadi 2. Nah, berarti ini namanya anti dilutif dan ini nggak boleh. Makanya kita akan tetap kembali ke basic EPS, yaitu 1,8. Maka yang diambil itu adalah basicnya nih. Teman-teman perlu lihat di sini ya, basic sama dengan diluted EPS. Nah, yang terakhir kita akan belajar option and warrants impact. Diukur dengan metode treasury share. Jadi nama metodenya itu adalah metode treasury share, di mana metode tersebut mengasumsi bahwa perusahaan akan mengexercise opsi atau warrant pada awal tahun dan menggunakan hasilnya untuk membeli treasury shares. Oke, maksudnya apa, Miss? Kita langsung masuk ke contoh soalnya. PTA memiliki net income 220.000. Average number outstanding ordinary shares adalah 100.000 lembar. Sehingga basic EPS 2,2, yaitu 220.000 dibagi 100.000. Jumlah opsi yang beredar adalah 5.000 lembar, di mana pemegang opsi bisa membeli saham biasa di harga 20 per lembar. Sedangkan harga pasar rata-rata itu adalah 28 per lembar. Nah, teman-teman ingetin ya, ini ada 5.000 bisa beli dengan harga 20, padahal harga aslinya 28.000. Nah, jadi kita bikin seperti ini. Average number of shares related to options outstanding. Ada 5.000 opsi ya. Nah, satunya itu 20 kalau misalnya dia mau beli. Berarti kita dapat uang 100.000 kalau misalnya semuanya optionsnya itu ditukar menjadi saham biasa. 5.000 kali 20. Nah, dari 100.000 ini kita bisa beli ya. Kita bisa beli di market harganya 28. Jadi berapa banyak sih yang bisa kita berapa banyak lembar sih yang bisa kita beli dengan uang hasil
opsi ini yaitu 100.000, maka 100.000 dibagi 28. Hasilnya adalah 3.571 lembar. Nah, tapi masalahnya kita itu harus menerbitkan 5.000 lembar saham. Berarti yang harus kita terbitkan sebagai tambahan itu berapa? Yaitu 5.000 dikurang 3.571, yaitu tinggal 1.429. Nah, awalnya itu kan kita punya outstanding 100.000, sama-sama 100.000. Berarti nanti kalau misalnya opsi itu di exercise akan ada tambahan sebanyak 1.429. Maka ini akan ditambahkan dan akan dibagi ke 220.000. Hasilnya itu akan menjadi 2,17, yang mana sebelumnya adalah 2,2. Jadi dia menurun. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, lah Miss kok cuma nambah 1.429, kok nggak nambah 5.000? Nah, teman-teman ingat ya, karena 3.571-nya itu ceritanya kita beli dari treasury, kita beli dari saham yang beredar, jadi kita beli balik, jadi ada treasury. Nah, ketika kita beli balik terus kita terbitin lagi, kan sebenarnya outstanding yang tadi cuma kita terbitin lagi. Nah, berarti harusnya sama-sama aja. Cuman yang impact yang baru itu adalah hanya saham yang baru kita terbitkan, yaitu hanya 1.429. Oke teman-teman, segitu dulu kita belajarnya mengenai opsi, basic EPS dan juga diluted EPS. Semoga berguna bagi teman-teman. Bye-bye.